Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma Allahumma fani bima alamtani wa alimni ma yanfa'ni wa rizukni ilman yanfa'ni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah SWT, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, semoga kabar Anda di kesempatan kali dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Masih setia bersama Rasil. Ikhwan akhwat, saat ini kami hadir dalam acara Bincang Inspirasi, dan tamu kita kali ini adalah narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang selalu menemani waktu Anda biasanya di acara Topik Berita Pagi, menemani waktunya Pak Ihsan Talib di edisi hari Kamis biasanya. Beliau adalah Ustadz Syamsi Ali dan telah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini sudah berapa hari di Indonesia, Ustadz? Kali ini saya mendarat tanggal 20 kemarin, terus ke Padang sehari, dan sekarang sudah di Jakarta sekitar 5 hari ya. Sudah 5 hari. Iya, ya? 5 hari di Jakarta. Berarti melihat suasana Maulid juga di sini di Indonesia ya? Ya, jadi ada beberapa acara saya memang nampaknya disetting menjadi acara Maulid di Tangerang dan beberapa tempat lain. Itu memang Maulid Rasulullah SAW. Baik, dan memang insya Allah di kesempatan kali ini perbincangan kita seputar mengenai meneladani sikap sifat Nabi Muhammad SAW. Gitu Pak Ustadz ya. Kalau Pak Ustadz sendiri pengalaman mengajar ada Pak Ustadz? Saya pernah Menjadi mengajar, guru. biasa menjadi guru ya. Dari mulai kapan Pak Ustadz? Saya itu menjadi guru sejak tamat pesantren. Karena memang kita diharuskan untuk mengabdi dan mengajar di alma mater kita beberapa bulan sebelum lanjut kuliah. Jadi saya waktu itu setelah tamat pesantren menjadi guru sekitar 6 bulan barangkali sebelum pada akhirnya saya dapat beasiswa dari Rabita Alam Islami untuk melanjutkan studi S1 dan S2 di Pakistan, di Islamabad. Nah, saya kira itu saja pengalaman guru. Tapi setelah selesai saya kuliah juga saya mengajari guru di Jeddah, Saudi Arabia, karena waktu itu memang yayasan ini adalah yayasan pendidikan yang khusus memberikan informasi-informasi Islam, mengajar para mu'alaf ya, karena Jeddah itu adalah kota negara muslim tapi mayoritas penduduknya sebenarnya boleh dikata lebih dari 50% itu non muslim itu di kota Jeddah itu. Banyak Filipina, banyak orang Amerika, orang Australia, dan banyak di antara mereka yang kemudian ingin belajar Islam, dan setelah masuk Islam kemudian kita ajar mereka. Jadi pengalaman guru itu memang dari sana. Tapi juga tugas kita sebagai imam itu ya salah satu yang terpenting adalah menjadi guru. Minimal mengajar anak-anak di weekend school. Dan sekarang ini saya memang dalam proses mendirikan pondok pesantren, tentu juga ada kegiatan-kegiatan ajar mengajar di pesantrennya. Menjadi dai juga bisa dikatakan menjadi guru gitu Pak Ustadz ya? Ya, istilah-istilah ini kan sebenarnya intertwine. Kalau seorang dai itu harus guru, guru itu juga dai. Dan kata dai itu kan tidak limited sebagai sebuah profesi. Semua muslim itu dai. Jadi tukang kebun juga dai, tukang sopir limo juga dai, sopir taksi juga dai. Nah, guru itu adalah istilah teknis daripada kerja dakwah yang khusus mentransfer ilmu. Itu adalah guru. Maka dua istilah ini sebenarnya tidak terpisah. Seorang dai harus guru, dan tentu guru juga harus dai pada bidangnya. Pak Ustadz melihat sosok Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan para sahabat dan juga mengajarkan para umatnya, itu teladannya ternyata bukan hanya menjadi contoh bagi seorang muslim, tapi juga seluruh umat manusia. Kelebihan kalau bagi seluruh umat manusia ini apa Pak Ustadz? Ya, saya kira kelebihannya ya ada pada karakter dan nilai kemanusiaannya. Karena yang membedakan Rasul dengan kita-kita ini muslim dan manusia biasa. Ya, Nabi juga manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum, itu jelas. Katakan sesungguhnya saya ini adalah manusia biasa seperti Anda kalian semuanya. Tapi yuha ilayya, Allah itu memberikan wahyu kepadaku. Nah, dari kata yuha inilah kemudian menjadikan beliau memiliki nilai tambah, nilai kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga dalam syair-syair bahasa Arab yang kita kenal,
Nabi misalnya diistilahkan sebagai mutiara. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia. Walakinnahu yaqutatun wan nasu kal hajari. Tapi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mutiara, sedangkan manusia lain itu hanya batu-batuan saja. Artinya apa? Terkadang mutiara dengan batu-batu itu mirip. Ya, kadang warnanya putih sama-sama, kadang juga ada batu biasa yang berkilau, juga mutiara berkilau. Tapi orang tidak faham perbedaannya kecuali sudah memahami nilainya. Maka Nabi Muhammad SAW itu melebihi manusia lain karena nilai kemanusiaan yang lebih itu yang dimiliki. Dan nilai itu semua bersumber dari wahyu. Dalam artian apa? Dari agama. Maka Nabi SAW menjadi manusia yang agung itu karena agama Islam yang memang sudah menjadi bahagian integral dari hidupnya. Bahkan beliau itu dianggap sebagai representasi kesempurnaan Islam. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi bagi manusia. Al-Quran tidak mengatakan hanya membawa rahmat, tapi memang pada dirinya itu rahmat. Kenapa? Pada dirinya sendiri itu sudah merupakan representasi dari Islam itu. Maka kelebihan Nabi Muhammad SAW itu ada pada sekali lagi karakter kemanusiaannya, nilai kemanusiaannya, dan itu bermula dari hatinya yang sangat-sangat solid, sangat-sangat noble, sangat-sangat suci, luar biasa, dan terrefleksi dalam karakter kemanusiaan. Maka yang kemudian dipuji dalam Al-Quran mengenai Muhammad itu bukan sholatnya, bukan ritualnya, bukan zikirnya, tapi justru akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, kenapa terjadi akhlak karimah, akhlak yang mulia ini? Karena tentu hati yang baik. Hati itulah menjadi central commanding, pusat komando untuk memberikan commands atau perintah kepada seluruh anggota tubuh kita. Tangan kita bisa baik, ya tentu karena hati baik. Kaki bisa berjalan ke arah yang baik karena hati yang baik. Mata bisa memandang yang baik karena hati yang baik. Demikian juga seluruh pikiran dan itikat kita bisa menjadi baik, semuanya karena hati. Maka Rasulullah SAW menjadi manusia sempurna, ya semuanya karena bermula dari hatinya yang baik, yang tertata secara baik, dan itu terrefleksi dalam bentuk karakter akhlakul karimah yang mulia. Nabi Muhammad di kalangan umat Islam sendiri jelas menjadi suri tauladan, seseorang yang sangat dihormati dan dikagumi, bahkan diagungkan. Sementara di luar, maksudnya orang Barat, non Muslim, gitu ya, melihat sosok Nabi ini ada yang mengapresiasi. Salah satunya adalah Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh, bahkan di urutan pertama yang paling berpengaruh di dunia. Tapi banyak juga kalangan ilmuwan Barat juga yang menganggap bahwa sosok Nabi Muhammad menjadi sosok yang paling mudah untuk diserang dalam hal Islamofobianya, gitu ya. Bukan tentang ajaran Islamnya, tapi sosok Nabi Muhammad juga diserang gitu. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang mereka yang anti Nabi Muhammad, ya tentu bahagian dari anti Islam. Ya mereka karena tidak paham, ya, tidak pernah belajar secara dalam. Tapi apa yang ditulis oleh Michael Hart itu kan cuma satu saja. Mungkin yang paling terbaru itu ditulis oleh Karen Armstrong, mengatakan bahwa Nabi kita itulah Nabi ya pada masa kini yang diperlukan gitu loh. Jadi the prophet of our time itu Nabi masa kita, waktu kita sekarang, zaman kita sekarang, Nabi Muhammad. Padahal beliau hidup 15 abad yang lalu. Tapi menurut Karen Armstrong, dan Karen Armstrong itu adalah seorang ahli agama-agama yang paling terkenal barangkali yang populer sekarang ini dari Inggris. Ya, ahli Yahudi, ahli Kristen, Islam, semua agama lah, baik kecil maupun besar, yang terkenal maupun yang belum terkenal, itu beliau pasti sudah mempelajari dan faham. Dan hal yang paling mengagumkan adalah bahwa nabinya orang Islam ini, kendati datang 15 abad yang lalu, itu sekarang ini bisa, kalau seandainya datang sekarang ini, maka pasti akan memberikan solusi kepada berbagai permasalahan yang dunia yang kita hadapi. Dan saya kira itu secara langsung beliau mengatakan bahwa memang Islam harus menjadi solusi. Nah, jadi kalau ada kritikan-kritikan, tuduhan-tuduhan yang kira-kira kurang baik mengenai Muhammad SAW, itu hanya karena tidak paham saja. Tapi sekali lagi Michael Hart dan Karen Armstrong dan banyak lagi sebenarnya, bahkan hampir semua ya orang-orang yang terkenal dulu itu pasti ada statement-statement yang positif mengenai Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai ahli hukum ya di Fakultas Hukum di Harvard University itu. Beliau ada simbol di sana bahwa beliau ada selain Musa alaihissalam, juga Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai sources of law,
sumber daripada hukum dunia yang sangat luar biasa dikagumi oleh Amerika Serikat termasuk Harvard University. Maka saya kira itu bukan sebuah paradoks yang terjadi, di satu sisi dipuji, di satu sisi diserang misalnya. Ya penyerangan itu hanya karena ketidaktahuan saja. Kalau seandainya mereka mau belajar, membaca sejarah, dan saya kira mereka tidak akan melakukan itu. Nah, Pak Ustadz, berdasarkan pengalaman Pak Ustadz di dunia dakwah gitu ya, bersilaturahim dengan berbagai agama, bagaimana Ustadz melihat sosok idola di kalangan agama? Nabi Muhammad bisa dikatakan menjadi idolanya umat Islam. Lalu ada Isa al-Masih atau Yesus Kristus menjadi idolanya, bahkan menjadi Tuhannya di kalangan Nasrani, ataupun di kalangan Yahudi ada idolanya tokoh siapa gitu ya. Nah, perbedaan misalkan kalau di Nasrani menjadikan idolanya adalah Yesus Kristus atau Isa al-Masih, sementara dalam Islam menjadi idolanya adalah seorang nabi. Perbedaannya di mana, Pak Ustaz? Kalau kita kan siap untuk di kaum muslimin gitu ya, sedikit saja Nabi Muhammad itu dihina, yang terjadi ya, saya kira pada semua agama itu ada sensitivitas ya. Kalau orang yang dikagumi, dicintai, kemudian direndahkan, ya pasti akan ada sensitivitas, rasa sensitif ya, yang timbul, emosi mungkin bisa terjadi. Yang berbeda kemudian adalah bahwa pengikut umat Kristiani, khususnya mereka yang di dunia barat ini, ya mereka lebih dewasa ya dalam hal pendidikan, kemudian keterbukaan, demokrasi ya. Tapi saya kira mereka yang beriman kepada Nabi Isa misalnya, kemudian Nabi Isa direndahkan, pasti akan merasa sakit ya. Itu sensitivitas manusia, wajar. Jadi perbedaannya ada pada bagaimana kita menyikapi sensitivitas kita itu. Saudara-saudara muslim kita yang ada di dunia Islam itu memang rentang, mungkin karena terpengaruh oleh banyak permasalahan-permasalahan lokal ya. Ada yang global juga, misalnya ketidakadilan, kemudian permasalahan ekonomi yang dihadapi, kemudian ketidakadilan politik di masing-masing negara, di mana sistem kerajaan terlalu merepresif kepada rakyatnya sendiri, sehingga terkadang rakyat itu kerap kali memilih ya untuk marah kepada orang ya, sehingga ketika mereka misalnya menemukan ada alasan untuk meledak, ya mereka meledak. Tapi kalau dunia barat mungkin karena lebih mapan secara ekonomi, pendidikan, kemudian terbiasa berbeda pendapat ya, sehingga ketika ada hal seperti itu tidak menjadikan mereka untuk melakukan sebuah destruksi atau pengerusakan. Nah, saya kira perbedaannya di situ. Tapi kalau merasa ada sakit yang dirasa ketika orang yang kita cintai, yang kita hormati disakiti, itu wajar itu. Saya tidak heran kalau orang Islam marah, itu mereka punya hak. Cuma bagaimana kemarahan itu bisa kemudian diekspresikan tidak saja secara baik, bahkan bisa berubah menjadi peluang-peluang untuk menjadi sebuah kebaikan. Kami marah ketika Nabi Muhammad misalnya digambarkan sebagai teroris di Denmark, di mana ada gambar kartun, dalam sorbannya itu katanya ada bom yang bisa meledak, ya tentu kita marah. Orang beriman itu kalau hatinya sehat, imannya sehat, pasti sakit hatinya kalau nabinya diserang. Kalau ada orang beriman yang hatinya biasa-biasa saja ketika nabinya diserang, itu berarti dia harus masuk bengkel itu, karena hatinya ada masalah. Nah, sama juga kita. Jadi kita sakit hati kalau nabi kita diserang. Tapi bagaimana kemarahan kita ini justru bisa menjadi pendorong motivasi untuk kita melakukan sesuatu yang lebih positif. Misalnya kami melakukan demonstrasi dalam untuk sholat Jumat. Ada 5.000-an orang yang sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kita datangin konsulat Denmark di kota New York. Kita berdialog dengan konjainya, dan konjainya ternyata terbuka. Dia mengatakan kami ini bukan negara yang peduli dengan agama apa saja. Jadi bagi kami ini perlu diajar apa itu Islam gitu loh, karena kami tidak tahu. Nah, saya kira itu sebuah respon yang perlu kita sikapi secara positif. Nah, ini juga misalnya di Amerika ada orang yang misalnya salah paham kepada Islam, kepada Nabi Muhammad. Justru itu kita harus balik menjadi peluang untuk kita mengajar mereka. Ketika ada pendeta yang mau bakar Al-Quran ya, kemudian itu menjadi peluang bagi kita untuk mengatakan bahwa rupanya mereka tidak paham Al-Quran, sehingga menjadi pendorong bagi kita untuk semakin intensif melakukan pendekatan bagaimana agar mereka terbuka belajar Al-Quran. Dan ternyata luar biasa, ada gereja-gereja yang mengundang kita untuk memberikan presentasi tentang Al-Quran gara-gara pendeta membakar Al-Quran. Jadi segala sesuatu dalam dunia ini punya hikmah lah. Dan saya kira kami banyak belajar di Amerika setelah 9/11, di mana 9/11 ini
persepsikan sebagai kuburan Islam, ya kami jadikan justru peluang untuk membangkitkan Islam. Ya, kalau kami hanyut dengan informasi-informasi, kami hanyut dengan intimidasi, kami hanyut dengan ancaman-ancaman misalnya, tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dianggap bahwa ya udah kuburan Islam, udah nggak ada lagi dakwah di Amerika, udah mati. Tapi ternyata kami mampu membalik itu, menjadikannya sebagai peluang untuk membangkitkan Islam di Amerika Serikat. Gitu. Bagi kaum muslimin ketika permasalahan muncul, dijadikan solusinya pasti ada istilah dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW atau dikembalikan kepada kitab suci. Kalau untuk umat lain, ada nggak sosok kita kembalikan kepada sosok siapa gitu untuk sebagai opinion leadernya atau penuntun jalannya gitu selain kitab sucinya? Saya kira berbeda ya pendekatannya ya. Saya kira misalnya dalam agama Kristiani, teman-teman kita ini kan saya kira sejujurnya memang tidak lagi murni mengikut kepada kitab suci yang diberikan kepada Isa alaihissalam, tapi lebih banyak mengikuti dogma-dogma dan doktrin-doktrin yang kemudian dihasilkan di kemudian hari oleh para ulama mereka dalam bahasa kita. Nah, sehingga terkadang dalam menyikapi isu-isu itu macam-macam, tergantung bagaimana istri. Dalam dunia Katolik misalnya tergantung paus, karena mereka punya komando sentral, ya paus semuanya menentukan. Hitam putihnya dunia Katolik itu paus yang menentukan. Nah, dalam dunia Islam juga zaman dulu ada khalifah kan, ya khalifah yang menentukan. Cuma dalam perubahan dunia kita sekarang ini sudah berubah, ya tentu Al-Quran benar bahwa ya Al-Quran dan Sunnah yang menjadi komando kita. Jadi walaupun kita berbeda secara lapangan, Saudi dan Indonesia punya kondisi-kondisi yang berbeda. Saudi punya kondisi sendiri, Indonesia punya kondisi sendiri, Saudi punya kepentingan sendiri, Indonesia punya kepentingan sendiri. Walaupun sama Islamnya, tapi tentu di lapangan berbeda keadaannya. Maka hanya satu yang bisa menjadi komando kita, Quran dan Sunnah itu. Dan disinilah kita selalu mengatakan farudduhu ilallahi wa rasulihi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya ketika kita ada masalah-masalah atau perbedaan pendapat. Dan saya kira ini hikmahnya sangat besar. Kenapa dunia Islam sekarang ini misalnya tidak punya komando sentral? Sebab bayangkan saja kalau kita punya komando sentral dan misalnya ya dikomando oleh Saudi. Saudi yang punya kepentingan sendiri, yang lebih dekat kepada Israel misalnya daripada ke beberapa dunia Islam, maka ini menjadi dilema besar bagi dunia Islam. Jadi wajar saja kalau Allah belum mentakdirkan kita tidak mentakdirkan untuk punya sentralisasi. Saya kira wajar saja dan hikmahnya di situ. Kami misalnya tidak ingin didikte oleh ulama-ulama Saudi yang tidak paham tentang bagaimana hidup di tengah-tengah mayoritas non-Muslim. Sebab kalau misalnya asuransi diharamkan, ya kami nggak bisa hidup di Amerika. Kami tidak bisa hidup tanpa asuransi. Tidak bisa punya mobil, tidak bisa punya rumah, tidak bisa punya bisnis. Bahkan akan menjadi masalah ketika sakit. Karena semua adalah masalah asuransi. Sementara ulama Saudi mengatakan bahwa asuransi itu haram. Seolah riba karena bukan seolah-olah gambling katanya. Ya, lebih baik percaya saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Dia mengatur kesehatan kita gitu. Nah, ini kan pendapat yang dalam bahasa kami sangat blunder sekali. Kami tidak bisa menerima seperti itu. Nah, sehingga sangat bijak sekali ketika Allah menentukan bahwa dunia Islam itu belum ada pemimpin yang terpusat, sehingga masing-masing ya bisa melihat kepentingan-kepentingan selama merujuk kepada Quran dan Sunnah. Farudduhu ilallahi wa rasulihi. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, bahkan ajarannya rahmatan lil alamin, hanya bagi kaum muslimin. Lalu bagaimana kita mengenalkan rahmatan lil alaminnya sosok Nabi Muhammad SAW kepada umat lain supaya mereka menerima bahwa ini sosok yang bisa memberikan pencerahan, tapi mereka belum beriman gitu. Saya kira yang terpenting adalah memperlihatkan saja ya kerahmatan Islam itu, kerahmatan Islam dalam kepemimpinan negara. Ya, kalau pemimpin negara itu ya amburadul, ya tidak teratur, kemudian pemimpinnya juga ya seadanya saja, maka tentu seringkali orang mengatakan bahwa ya itulah keadaan Islam. Islam itu ketika memimpin negara maka negaranya banyak korupsi kan misalnya kan. Misalnya satu contoh saja. Kemudian perlihatkan kerahmatan Islam dalam dunia bisnis, bahwa ketika seorang muslim berbisnis dan menerapkan batas-batas keislaman, hukum-hukum dalam arti misalnya tidak terlibat dalam riba dan sebagainya, maka mereka berhasil. Tunjukkan saja. Demikian juga dalam bidang pendidikan, dalam bidang budaya, keluarga, bahkan pada tataran kehidupan individu. Kalau kita mampu memperlihatkan kerahmatan Islam, ya inilah cara merubah persepsi orang lain. Dan saya misalnya di Amerika Serikat, ya salah satu yang kami lakukan adalah membalik stigma yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang eksklusif, tidak bisa bergaul, sukanya marah, sukanya benci orang. Kita balik itu menjadi bahwa Islam itu terbuka, kita bisa merangkul berbeda agama sekalipun yang sangat fundamental, karena itu keyakinan ya.
tidak bisa disatukan. Tapi bukan berarti kemudian kita harus membenci orang. Berbeda agama bukan berarti tidak bisa kerjasama. Justru berbeda agama itu adalah hak pribadi untuk menentukan keyakinan. Tapi kemudian ada masalah-masalah yang ternyata menjadi komunitas, ya, ke ground yang sama, menjadi basis yang sama untuk kita pakai untuk membangun dunia yang lebih baik. Misalnya di Amerika yang ekstrim itu kan Yahudi. Ya, dialog yang ekstrim yang kami bangun itu adalah membangun dialog dengan masyarakat Yahudi yang sudah jelas-jelas Israel adalah penjajah. Ya. Tapi apakah Israel itu mewakili semua Yahudi? Dan apakah keyahudian itu adalah Israel? Nah, ini juga kategori pilih-pilih kan? Ya. Nabi Muhammad SAW di Madinah, ya, Al-Quran mengatakan lan tarda'an kal yahudu wala nasara, kan jelas Al-Qurannya itu. Tapi Nabi juga toh mengadakan dialog dan kerjasama, bahkan minjam duit dari orang Yahudi. Bukan cuma itu, dalam hal yang menentukan kehidupan publik dan negara, itu Nabi Muhammad mengikutkan Yahudi, merumuskan Piagam Madinah itu orang Yahudi ikut terlibat di situ. Mereka ditanya pendapatnya, opininya bagaimana. Maka wajar kalau pasal yang panjang, salah satu pasal panjang dalam Piagam Madinah itu adalah hak-hak minoritas di Madinah. Nah, maksud saya adalah saya melakukan dialog misalnya dengan komunitas yang sangat dipersepsikan sebagai anti-Islam, bahkan penjajah. Ternyata kalau kita memilah-milah dan kita bijak dan kita adil, maka kita akan menemukan bahwa ternyata banyak di antara mereka juga yang memiliki concern yang sama dengan kita. Mereka tidak ingin melihat perang di Timur Tengah. Mereka ingin melihat perdamaian di Timur Tengah. Mereka tidak suka Israel semena-mena. Ya, banyak Yahudi melakukan itu. Nah, ini yang kemudian kita pegang, ya. Untuk apa? Untuk kita bisa membangun kerjasama bahwa ada kepentingan-kepentingan lain yang bisa kita saling membantu. Islamofobia, mereka membela kita. Begitu ada anti-Yahudi, kita yang membela mereka. Baru-baru ini ada pembunuhan Yahudi di Pittsburgh. Kami yang kemudian bersama gubernur yang memberikan pernyataan keras membela masyarakat Yahudi. Bahwa Yahudi diserang, kami juga orang Islam merasa terserang. Kami terserang, Yahudi merasa terserang. Nah, inilah yang disebut dengan fighting for one another, membela satu sama lainnya. Dan itu yang kami lakukan di Amerika. Nah, Pak Ustadz, lalu apakah Pak Ustadz juga melihat bagaimana interaksi dengan umat ya, kelompok atau komunitas yang tidak beragama, ateisme, paganisme, yang kalau tidak salah di Barat sekarang makin berkembang. Ya, tidak ada manusia yang tidak beragama, karena tidak beragama itu sudah agama sendiri. Ya kan, jadi itu keyakinan kan, dan agama itu kan basisnya keyakinan. Jadi ketika orang mengatakan saya tidak percaya kepada agama, itu sudah keyakinan. Ya. Nah, jadi begini, yang paling mendasar dalam membangun hubungan antar manusia itu adalah kemanusiaan. Ya, mereka toh juga manusia. Masalah menerima atau menolak itu pada akhirnya adalah tanggung jawab dan hak masing-masing. Kita punya hak untuk menyampaikan kepada mereka, bukan punya hak, bahkan berkewajiban menyampaikan kepada mereka agama Islam. Tapi pada akhirnya itu adalah hak mereka menerima atau menolak. Ya, dan kalau mereka sudah menolak, Al-Quran jelaskan, ma'alaika illal balagh, kewajibanmu hanya menyampaikan saja. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak punya hak memaksa mereka. Itu Al-Quran sampai mengingatkan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu punya keinginan keras mengislamkan semua orang. Tapi Al-Quran mengatakan, lasta alaikam bimusaitir, kamu tidak bisa memaksa orang. Gitu. Nah, kami juga demikian di Amerika. Kewajiban kami untuk menyampaikan baik secara lisan dan terutama dengan perilaku tentang Islam yang sesungguhnya. Dan kalau mereka toh tidak menerima, maka pada akhirnya kita masih sama-sama manusia. Mereka adalah manusia yang masih punya fitrah sebenarnya, walaupun fitrah itu masih belum terbuka untuk menerima, ya, keyakinan yang benar. Tapi dalam hati nuraninya itu ada sesungguhnya. Nah, tinggal kita berharap mudah-mudahan suatu ketika Allah membuka fitrah mereka itu dan menerima hidayah. Tapi fitrah itu nggak pernah berubah. Selama mereka masih hidup, mereka tidak pernah menjadi binatang misalnya. Walaupun perilakunya binatang, tapi dalam hati kecilnya itu ada kemanusiaan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah manusia itu la tabdil, tidak pernah berubah gitu loh. Jadi sejahat-jahat Fir'aun seperti itu, ketika dia sudah tenggelam, keangkuhannya kan sudah hilang. Pada saat itu dia mengatakan, Al-ana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang masanya saya beriman kepada Musa dan Harun. Walaupun karena sudah terbiasa mengungkapkan dengan cara-cara angkuh, dia tidak mengatakan sekarang saya beriman kepadamu ya Allah. Dia mengatakan saya beriman kepada nabinya Musa, Tuhannya Musa dan Harun. Maksudnya siapa? Ya bukan Tuhan saya, Tuhannya Musa dan Harun. Tapi masih angkuh lah begitu. Tapi pengakuan itu sendiri menunjukkan bahwa fitrahnya masih ada. Walaupun fitrah yang nampak itu ya terpaksa karena sudah tenggelam gitu loh. Akhirnya nggak diterima taubatnya kan. Tapi selama manusia masih hidup, ya kita hormatin sebagai manusia. Ya makanya kami seringkali mengatakan bahwa
dasar yang paling utama dalam bangun hubungan antara manusia itu adalah karena kita sama-sama manusia. Dan manusia itu sama-sama punya kepentingan. Mereka ingin bahagia, kita juga ingin bahagia. Mereka ingin maju, kita juga ingin maju. Mereka ingin tenang, kita juga ingin tenang. Mereka ingin damai, kita juga ingin damai. Nah, hal-hal positif ini yang kita ingin pertemukan. Walaupun terkadang beda konsepnya. Bagi kita misalnya kebahagiaan, ya tentu bukan cuma dunia saja kan. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagi orang yang sekuler, yang tidak percaya agama dan hari akhirat, tentu atina fid dunya hasanah. Nah, sekarang minimal kita pertemukan fid dunya hasanahnya gitu loh. Mereka ingin bangun dunia, kita ingin bangun dunia. Nah, nanti dari situ kemudian kita lanjutkan lagi. Dunia yang maju ini kemudian kita masukkan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai agama. Bayangkan kalau kota Manhattan yang sudah maju sedemikian rupa itu, Wall Street-nya kita Islamkan misalnya. Kalau luar biasa kan. Nah, ini yang kita maksud, kita lakukan kerjasama dalam hal-hal yang sudah bisa gitu. Nah, ada satu aktivitas ataupun kebiasaan ataupun mungkin bisa dikatakan skillnya Ustadz gitu ketika berdakwah, silaturahim dengan berbagai penganut agama, yang tidak semua dai miliki. Mereka mungkin bisa berorasi, mereka mungkin bisa menjelaskan sesuatu, bisa menjadi seorang mempresentasikan sesuatu dengan jelas. Tapi keterampilan untuk bernegosiasi, keterampilan untuk bergaul tadi sedikit dimiliki oleh para dai saat ini. Nah, Pak Ustadz, dalam pengalaman Pak Ustadz sendiri itu gimana Pak Ustadz bisa bergaul seperti itu? Ya, saya kira memang dilemanya ya dalam dakwah kita itu pertama adalah masalah komunikasi ya. Komunikasi itu bisa menentukan putih sebagai putih. Jika miskomunikasi terjadi, kesalahan komunikasi, maka putih bisa jadi hitam. Makanya kalau kita lihat awal surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, itu ditutup dengan 'allamahul bayan. Dan kata bayan itu kan artinya komunikasi. Bahwa seorang dai itu harus mampu berkomunikasi. Komunikasi ini juga banyak terkait dengan al-hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Itu banyak. Nah, kemampuan komunikasi ini yang kemudian menjadikan dakwah kita, apakah itu akan menjadi justru menarik orang atau mengusir orang? Ya, maka seringkali kita dengarkan orang berdakwah yang esensinya dakwah itu kan ajakan, da'a yad'u da'watun, artinya mengajak, memanggil gitu ya, mengundang gitu. Bagaimana mungkin tetangga saya undang tapi saya sakitin dengan kata-kata yang kasar kan, misalnya begitu, atau ancaman atau intimidasi atau merendahkan, ya kan? Ya, kita undang ke rumah kita makan malam misalnya, tapi kita rendahkan sudah, kan begitu. Nah, ini kan tidak mungkin. Demikian juga dalam berdakwah itu, semua orang itu punya ego, maka memerlukan pendekatan-pendekatan yang merasa mengangkat, mereka dihormatin, kan begitu. Misalnya baru-baru ini ada seorang pendeta Katolik datang ke seorang imam di kota New York dan ingin belajar Islam. Nah, ternyata imam ini saking semangatnya, yang ayat-ayat yang pertama disampaikan kepada dia itu semuanya tentang kekufuran orang Kristen. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang beriman kepada Trinitas gitu. Nah, orang itu siapapun pasti punya ego kan. Ya. Kenapa nggak dimulai dengan menarik hatinya, menarik simpati dengan mengatakan terima kasih banyak, sungguh kami terhormat seorang tokoh agama bisa datang dan ingin belajar agama kami. Kami ini sangat cinta Yesus, kami beriman kepada Yesus. Ya, kami tidak menjadi Muslim kalau nggak beriman kepada Yesus. Nah, setelah kita melihat dia tenang, dia sudah simpati, dia sudah tersenyum, ya baru kita mulai menjelaskan siapa itu Yesus dalam pandangan kita. Tapi kalau kita mulai sudah merendahkan orang, sudah menyerang orang, sudah nyakitin, karena ini kan iman ini. Bagi dia adalah iman. Beriman kepada Yesus sebagai Tuhan itu imannya. Dan kalau itu kita serang, itu sakit orang. Ya, kita juga sama. Beriman kepada Nabi Muhammad, begitu Nabi Muhammad disalahpahami dan diserang, sakit hati kita. Sama juga dengan pendeta ini. Tapi kalau kita mulai dengan membangun simpati, baru kemudian kita jelaskan perbedaannya, saya yakin orang Amerika sangat dewasa gitu. Nah, inilah kemampuan skill, pendekatan dan komunikasi yang benar. Jangankan kepada non-muslim, kepada remaja-remaja kita di abad milenial sekarang ini saja. Di keterbukaan media, Facebook, Twitter. Kalau ustadz-ustadz kita menyampaikan ceramah-ceramah agama atau ilmu-ilmu agama dengan cara-cara yang konvensional masa lalu, maka anak remaja ini akan cepat bosan. Akan melihat agamaku seperti gitu-gitu aja ya. Seolah-olah agama ini kan terbelakang, tidak membawa kemajuan gitu. Nah, ini yang harus kita rubah. Jadi komunikasi sangat penting sekali.
Komunikasi sangat penting. Tadi juga disinggung di era milenial, era media yang sangat cepat. Saya membaca salah satu tulisan, kalau tidak salah, salah satu universitas di Inggris, Pak Ustadz ya, ketika meneliti perkembangan dunia Islam dengan medianya. Jadi ada persentase besar bahwa orang-orang Islam ini menggunakan media untuk menyebarkan paham-paham radikal, paham-paham keras dalam agama Islam gitu ya. Mungkin mereka melihat salah satu kasusnya mungkin di Timur Tengah dengan munculnya ISIS yang banyak menyita perhatian orang-orang Barat. Kita melihat hal seperti itu seperti kita tuh membersihkan nama kita yang dikotori oleh kelompok lain gitu ya misalkan. Nah, kita menjadi tantangan tersendiri yang itu sulit akhirnya diterima oleh kelompok lain. Itu bagaimana Pak Ustaz? Iya, saya kira secara teologi dulu ya, kita harus pahami bahwa itu akan terjadi terus-menerus. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa tidak akan ada lagi kesalahpahaman, tidak akan ada lagi Islamofobia. Itu sudah menjadi sunnatullah dalam perjuangan. Yuriduna liyutfi'u nurallah, itu fi'il mudhari, istilahnya dalam bahasa Arab. Itu akan continuous, akan terus-menerus sampai hari kiamat itu akan ada. Tinggal bagaimana kita mengambil alih tanggung jawab kita untuk mengurangi itu. Nah, di Amerika Serikat kesalahpahaman itu ada juga disebabkan salah satunya karena media yang sekerap kali menyampaikan Islam yang memang salah ya. Apakah itu disengaja atau tidak kita tidak tahu, tapi saya kira memang juga sudah menjadi sebuah bisnis ya, sebuah bidang bisnis yang banyak digemari orang dan cepat mendapatkan keuntungan. Dan itu bukan cuma di negara-negara non-Muslim, di negara Muslim juga ada kelompok-kelompok orang yang mengerut mendapatkan keuntungan besar ini, sehingga terkadang ada pendapat-pendapat Islam yang nyeleneh itu. Nah itu kan pasti ada sponsornya itu, ya. Misalnya Islam liberal, mohon maaf ya, yang sangat liberal, yang mengatakan misalnya bahwa yang namanya hijab itu kan cuma kultur orang Arab saja kan misalnya kan, dan itu pasti ada sponsor di belakangnya itu. Saya tahu betul bahwa betapa banyak corporate perusahaan-perusahaan yang memberikan dana kepada organisasi-organisasi tertentu untuk memasarkan pemahaman Islam yang salah ini, untuk memasarkan anti-Islam, menakut-nakutin orang Amerika. Nah, jadi kembali kepada media ini luar biasa. Saya kira hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus mampu menguasai media itu. Kalau belum memiliki media, maka minimal kita orang Islam harus belajar bagaimana berinteraksi dengan media-media yang ada. Misalnya saya di Amerika Serikat, saya ya bisa datang ke Fox News misalnya. Fox News itu adalah media yang sangat anti-Islam. Awalnya kita sopan-sopan saja. Ya, apalagi kita orang Indonesia kan punya kesantunan, ya, sehingga kalau ditanya, ya kita jawab apa adanya. Ternyata mereka sangat represif dalam bertanya terkadang. Itu kayak menghakimi gitulah. Nah belakangan ya kita sudah tahu bagaimana berinteraksi dengan media seperti itu, dengan CNN, dengan NBC dan lain sebagainya. Artinya apa? Saya kira tujuan jangka panjang yang harus kita capai adalah harus memiliki media yang kuat. Orang Islam ini kalau tidak memiliki medianya, maka mereka akan menjadi korban-korban media yang ada. Dan media itu dipegang oleh corporate masih dikuasai orang lain yang punya kepentingan yang berbeda dari kita umat Islam. Baik, yang dirahmati Allah SWT, perbincangan saya dengan Ustadz Samsi Ali di kesempatan kali ini, kebetulan beliau sedang silaturahim ke Indonesia dan kami memiliki kesempatan untuk berdialog dengan beliau. Tetaplah bersama kami akan kembali di sesi kedua. Kita akan jeda dulu Pak Ustadz ya.